kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di mana? di situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Ya, kembali lagi bersama saya di channel Trace Record. Nah, teman-teman, di sini kita kembali lagi mengulas komentar-komentar dari teman-teman netizen mengenai pembahasan dari cuplikan video dari atas. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat dalam video, yang dimana terjadinya perdebatan antara Pak Susno dan termulnya Pak Jokowi, yang dimana pembahasan mereka tidak pernah lari ya dari masalah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, tentunya dalam video tersebut sangat menarik teman-teman semua untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan, dan untuk itu teman-teman di sini banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman, dan untuk itu izinkan saya untuk membacakannya. Nah, di sini teman-teman ada yang mengatakan manusia penjilat, ngotot banget. Pak Susno terima kasih memberikan masyarakat edukasi keilmuan kepolisian. Nah, di sini juga ada yang berkata dasarnya termong nggak punya otak. Setuju analisa Pak Susno, sangat masuk akal. Ya, ada juga yang berkata termu yang satu ini memang kudu dikandangi nih bikin gaduh negeri ini. Ya, ciri-ciri orang PKI ya gitu seperti Termul. Ada orang sedang ngomong langsung diserobot, nggak punya etika. Ya, Termul takut kehilangan mata pencarian, jadi ngotot doang, tapi otak kosong. Ya, identik belum tentu asli. Termul nggak bisa membedakan identik dengan asli. Ya, ini orang otak dan merek, penjilat Jokowi, apa nggak malu keluarganya? Ya, memang ini Andi Azwan, orang yang tidak ada malunya, mati-matian mempertahankan kepalsuan junjungannya. Ya, Termul itu tidak usah diajak debat. Ya, Termul bodoh, nggak ngerti hukum. Pak Susno dilawan Jedra bintang 3 itu loh. Ya, namanya juga ternak Jokowi. Ya, Pak Susno begitu gablangnya sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Ya, memang kalau termudah dapat duit, gimana caranya, penting Jokowi menang. Ya, termul termasuk Andi Azwan otaknya sangat dungu. Saya menilai lebih pintar, pandai dan punya ilmu anak SD. Terima kasih Bapak Susno. Pencerahan ilmu dalam penegakan hukum di RI, tegakkan kebenaran. Semoga Bapak Susno selalu sehat walafiat dan panjang umur. Ya, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Ya, Andi Azwan bodoh tapi ngeyel Termul. Ya, memang para Termul itu udah membabi buta dalam membela junjungannya. Sampai matanya buta, sudah tidak bisa lagi melihat lagi kebenaran dan fakta dan logika. Ya, ada juga yang berkata, Terahno diancok, Termul orang ngerti hukum kemetus. Ya, Termul, coba kamu suruh junjunganmu itu tunjukkan aslinya, mungkin sudah dulu masalahnya selesai. Ya, untuk Andi Azwan ngomong soal akal sehat, apakah Anda sudah punya akal sehat? Ya, gas Bapak Susno Duazi, kami setuju dengan Bapak Susno Duazi. Ya, mantap Pak Susno. Ya, di mana nak
di mana nama baiknya bosmu termul nggak adanya kebohongan doang. Ya, itu termu yang tidak kebagian jabatan, makanya ngeyel biar makin viral dan terkenal dirinya. Sayangnya dia selalu kalah debat dari argumentasinya. Ya, dasar orang tidak tahu, haha, akal sehat tidak malu. Ya, beginilah orang tidak punya malu, tidak beradab, otak kosong, tidak paham hukum, termul. Ya, Indonesia jangan terulang lagi punya presiden penumpang gelap dengan ijazah yang nggak jelas sah atau tidak sah. Ya, biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri, tidak jujur akan hancur. Ya, sebagai orang Bugis, Makassar sangat memalukan melihat si Andi Aswan. Ya, ingin lihat para penjilat dinapalkan aja. Sesungguhnya para penjilat adalah para pembuat gaduh negara. Ya, Andi Aswan udah dijelaskan jenderal, tetap ngeyel malah kelihatan bodohnya. Jian bodoh banget itu orang. Ya, mantap. Pak Susno Duaji ini baru orang yang real, tahu hukum, tidak seperti Arianto Sutadi yang pro Jokowi. Pak Susno Duaji orangnya netral. Ya, Andi awang gak tahu malu, penjilatnya ketahuan. Duh, dah punya malu. Ya, termu Andi itu lawannya ngomong mulut, dia malah kayak yang latah, ngetap itu tanda orang itu tempeli setan kurak. Ya, termus seperti ini akan terus dipertahankan. Walau otaknya nggak jalan, tapi memang itu yang kepake dan dilindungi, dijamin nggak akan diapa-apain, walau bikin gaduh. Ya, betul Pak Susno, mohon diluruskan masalah ini. Ya, inilah otak penjilat termul, ngotot tapi nggak ngerti hukum. Dijelaskan Pak Susno masih nggak paham. Ya, teman-teman, seperti yang kita lihat bersama, di mana komentar-komentar netizen tentang cuplikan video dari atas, mereka sangat mendukung Pak Susno untuk mengungkapkan kebenaran atas kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi, dan banyak juga yang mengutuk termunya Pak Jokowi. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita bersama-sama mencari kebenaran tentang ijazahnya Pak Jokowi. Dan demikian teman-teman pembahasan dari cuplikan video dari atas, dan jika ada komentar-komentar yang jauh lebih menarik lagi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI.